Jumpa lagi kan di monthly reading teman-teman ya. Dan ini udah Maret loh ya. Udah Maret gitu. Ayo kita baca yuk general reading ya teman-teman ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya. This is not timeless reading teman-teman, this is monthly reading. Jadi semakin cepat didengar semakin baik ya. Siapa tahu ini bisa jadi afirmasi yang positif buat kalian ngejalanin bulan Maret ini ya. Kita baca yuk sekarang buat teman-teman Scorpio ya. Yes, Scorpio. Ayo kita baca. Nah, buat teman-teman Scorpio yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silakan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman kondisi berlaku ya teman-teman ya. Dan juga kalian sebenarnya boleh sih kepoin di description ya, karena di description itu ada link ya untuk kalian menuju ke channel ke-1, 2 dan channel ketiga. Kalian tinggal klik aja di sana gitu kan ya. Pasti kalian akan kaya dengan pengetahuan di sana. Dan buat kalian yang mau dengerin ya dan mau terapi itu kan ya melalui musik ya, Oracle Card Indonesia udah bikinin tuh channel yang ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Story ya, sound terapi kok sound story sound terapi teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja di sana, kalian dengarkan sesuai dengan kebutuhannya kalian mau yang mana ya. Problem-problem yang berkaitan dengan percintaan ada, problem-problem yang berkaitan dengan finansial ada, tergantung gitu kan ya, musiknya mau yang mana. Silahkan didengarkan berulang-ulang ya. Oke, yuk kita baca teman-teman. Still di channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So have the play with a beautiful word for you. Right ya, overall di bulan Maret ini seperti apa sih? Kita lihat ya, ada growth, sukses dan juga ada balance di sini ya. Lalu tunggu, lihat. Kalian kelihatan nggak? Oke, ada ground di sini. Apa sih yang potensi-potensi gitu kan di bulan Maret ini, teman-teman ya? Kita lihat di sini. Hal yang kamu baru mau mulai ya, teman-teman ya. Ini bakalan bikin kamu tuh sibuk banget gitu ya. Waktunya kamu bakalan habis banget untuk kerjaan-kerjaan yang baru saja dimulai ya. Bahkan mungkin di akhir bulan Februari atau di awal-awal Maret gitu ya. Udah mulai kelihatan gitu kan, udah mulai kelihatan banget ya. Ada problem-problem yang berkaitan dengan apa yang baru dimulai gitu kan ya. Hal-hal yang kehilangan dan sebagainya ini udah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Tapi kamu mestinya stay relax gitu kan, karena bisa diatasi dengan sangat baik ya. Belajar memaafkan karena potensi-potensi ada orang yang dipercaya ya nggak jujur gitu loh teman-teman ya. Ada orang yang dipercaya itu tiba-tiba pergi gitu aja ya. Lingkungan sekitar ya, satu circle teman-teman ya, ada seperti itu. Tapi you don't have to worry teman-teman ya. Calm, karena ini nggak ada kartu yang kayak apa ya, membuat sesuatu hal yang kayak susah gitu ya, nggak ada ya. Ini sibuk, ini isinya adalah sibuk ya, sibuk pekerjaan dan juga problem-problem yang berkaitan dengan pekerjaan ya, berkaitan dengan seseorang ya, yang tidak terlalu, ibaratnya tidak terlalu menyita perhatian banget gitu loh. Jadi quiet, aman nih teman-teman ya bulan ini ya. Hanya beberapa hal saja gitu yang perlu untuk didamaikan ya. Konflik-konflik ya, konflik dalam diri, konflik di luar diri bersama dengan lingkungan sekitar ini juga ada ya teman-teman ya. Yang jelas seperti itu. Lalu ketidakadilan, keadilan ya. Lalu ada hal-hal di mana mungkin mesti belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas ya. Ada open heart teman-teman ya, buka hati. Ketika kita menutup hati kita dan tidak mau mendengarkan ya, ini akan jadi masalah. Karena apa? Karena yang menurut kita benar itu belum tentu juga menurut orang lain benar gitu ya. Benernya kita itu ya, sekali lagi gitu kan, benar salah itu kan persepsi ya teman-teman ya. Jadi repot kalau misalkan kamu gak mau dengerin gitu ya. Mendengarkan bukan berarti kamu tuh gampang terpengaruh, enggak gitu ya. Tapi lebih ke kayak melihat dari sudut pandang yang luas. Jadi kalau misal ada masalah gitu kan, baik itu masalah-masalah yang berkaitan dengan relationship ataupun pekerjaan ya, jangan hanya memandang atau melihat atau mendengar dari satu sudut pandang aja teman-teman ya. Itu nantinya jadi bener-bener subjektif banget gitu ya, seperti itu. Jadi mesti melihat dari banyak sisi.
Kalaupun ada masalah, jangan hanya mendengarkan dari satu pihak aja gitu, tapi dari banyak pihak. Supaya apa? Supaya kamu bisa merangkai sendiri, oh secara totally seperti ini gitu loh. Ya, jadi bisa ngambil garis merahnya, benang merahnya ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Kurang lebih ya. Aman sih ya. Oke, palingan ya itu aja gitu kan, sibuk banget itu, banyak pekerjaan karena baru memulai sesuatu hal yang baru ya seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan menuju ke keuangan kamu ya, teman-teman ya. Keuangan kamu kayak gimana? Oke, keuangan kamu, keuangan ini nih ada vision ya di sini ya. Jangan terlalu terburu-buru gitu kan, tapi kamu mesti tahu juga apa yang kamu mau tuju gitu, apa yang kamu mau kerjakan ya. Banyak kan tadi pekerjaan kamu nih bulan yang bener-bener hektik buat kerjaan banget teman-teman, karena di awal tadi overall yang muncul adalah kerjaan dan kerjaan, apa yang mau dibangun, apa yang mau dilanjutkan ya seperti itu. Dan begitu pula gitu loh, begitu pula ini yang keuangan gitu kan, punya rencana jangka panjang ini penting banget. Tahu apa yang mau kamu lakukan ini juga penting banget. Tahu tujuannya kamu melakukan ini apa ya, ini juga perlu banget untuk diketahui teman-teman. Jadi ayo setting goal yuk teman-teman ya, setting goal, setting tujuan kamu teman-teman, dan tidak yang namanya terlalu terburu-buru ya. Tidak terlalu terburu-buru tapi juga tidak yang namanya terlalu lama gitu. Jadi ada ritme ya, ada ritme di sana. Lalu juga ada attachment ya, dimana di bulan ini untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan ya mesti belajar buat apa sih, prioritas sama hal-hal yang penting terlebih dahulu teman-teman ya. Jangan terus-terusan keluarnya lebih banyak ya, pengeluaran jauh lebih banyak ya, dan akhirnya rugi sendiri gitu ya, rugi di waktu, rugi di hal-hal yang lain ya seperti itu. Yuk kreatif juga nih gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada hal itu aja gitu ya, tapi juga apa sih yang bisa dilakukan ya supaya bisa nambah gitu kan, nambah pemasukan gitu kan. Kalaupun sudah cukup teman-teman ya, setidaknya ada karya yang kamu hasilkan. Nah inilah ya pentingnya untuk kreativitas teman-teman ya. Problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi juga rawan ya teman-teman, jadi mesti kudu hati-hati ya dalam penyampaian, karena bisa jadi ada konflik-konflik ya wajar sih teman-teman ya, as long as kamu bisa berpikir dulu gitu kan, mempertimbangkan ketika sebelum bicara ya, ini akan jadi sesuatu hal yang ya jauh lebih aman lah ya. Lalu juga bijaksana dalam keuangan ya, itu dia tadi ya, prioritas sama hal-hal yang penting terlebih dahulu. Beli yang penting-penting terlebih dahulu, jangan yang kelihatannya penting ya, karena bisa jadi loh teman-teman ya, kelihatannya penting, ini kayaknya aku nggak punya nih, kayaknya ini aku butuh. Nah kayaknya aku butuh itu kan belum tentu butuh ya. Jadi prioritas dulu yang penting-penting, bijak dalam berkeuangan ya, bijak dalam berbelanja ya. Jangan semua dibelanjain gitu kan, hal-hal yang gak penting untuk dibelanjain juga dibeli gitu, jangan dong ya. Oke teman-teman, ini buat keuangan kamu ya, keuangannya kamu di bulan Maret ini ya. Quiet aman, yang penting bisa manage dengan baik aja gitu. Paling yang benar-benar harus digarisbawahi adalah problem-problem yang berurusan dengan komunikasi di pekerjaan ya, seperti itu. Nah kita lihat ya kesehatan kamu seperti apa. Oh kesehatan dulu nih ya. Oh kesehatan dulu aja deh ya sebelum love reading ya. Kesehatan dulu. Creation, love, spiritual ya. Kita lihat di sini. Creation, love, spiritual. Apa jadi nyanyiin ya? Biar happy dong yang dengerin. Oke, kita lihat.
Alright, kesehatan kamu dulu ya teman-teman ya, kesehatan. Jaga kesehatan itu macam-macam gak sih caranya? Macam-macam banget. Itu kan dari yang mulai kreatif ya sampai yang benar-benar gitu-gitu aja gitu. Ini tergantung sama kamu ya. Biar nggak bosan teman-teman ya. Ayo lakukan hal-hal kreatif ya supaya kamu tuh jauh lebih semangat gitu loh. Ya olahraga lah gitu kan ya. Atur pola makan lah kayak gitu loh teman-teman. Kan sekarang ada banyak banget tuh ya. Dilakukan ya hal kreatif buat jaga kesehatan kamu. Ya, jaga kesehatan dengan lakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin itu menyenangkan banget. Apa sih sukanya kamu? Nah, supaya bisa continue terus-terusan untuk jaga kesehatan ya, olahraga biar nggak bosan apa sih gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu saat ya teman-teman ya terjadi apa-apa dan kayak gimana karena kamu tidak menjaga kesehatan kamu ya, ini jangan menyalahkan siapa-siapa ya, seperti itu. Oke teman-teman, syukuri apa yang sudah kamu punya, sayangi diri kamu gitu kan ya, sayangi badannya kamu, sayangi pikirannya kamu, sayangi segala hal tentang kamu ya, itu penting banget karena sebenarnya kamu tuh orang yang cukup berpengetahuan loh buat jaga kesehatan teman-teman ya. Tapi ya seringkali kudu diingetin buat belajar sayang sama diri dan merawat diri ya. Merawat diri itu nggak harus kamu ke salon teman-teman ya. Merawat diri yang dimaksud di sini adalah merawat secara kesehatan ya kamu ya. Problem-problem yang berkaitan di areal kaki dan organ-organ seputar pengeluaran ya, ini juga perlu ya namanya diperhatikan ya. Pengeluaran itu ada banyak ya, termasuk ginjal, termasuk untuk BAB gitu kan ya, lalu BAK juga gitu ya, seperti itu ya, seputar pengeluaran ya. Seperti itu teman-teman ya, lakukan pelan-pelan sih ya, perlahan-lahan step by step gitu, jangan over teman-teman. Artinya gini, oke aku mau olahraga, sekalinya mau nyoba olahraga sehari 4 jam, jangan gitu ya teman-teman ya. Pelan-pelan terlebih dahulu, 15 menit dulu, besoknya lagi nambah 20 menit, besoknya lagi 25 menit sampai nanti terbiasa badannya, seperti itu loh ya. Ini buat kesehatan kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke percintaan atau love readingnya kamu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang jomblo kita lihat, lalu buat yang have relationship, dan juga untuk kalian yang have a complicated relationship. Alright, oke kita lihat. Oke. Buat teman-teman yang jomblo ya, komit dulu deh gitu kan ya. Menjalin komitmen ya untuk seseorang itu kadang-kadang kan ada yang nanya, "Kak, aku kok gak dapet jodoh ya?" Gilirannya udah ketemu sama jodoh gitu kan, terus jodohnya lari entah kemana gitu kan, di ghosting ataupun apa dan sebagainya. Aku pengen ketemu yang baik dan bla 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 gitu. Ada banyak sekali gitu kan hal-hal yang seperti itu, tapi dalam hati sendiri kamu sebenarnya masih ragu. Nah ini dia pentingnya banget gitu kan buat kalian semua menjalani ya sesuatu hal itu dengan kemantapan hati. Artinya ya gak gampang untuk menjalani satu komitmen bersama dengan seseorang. Itu sebabnya ya butuh banget yang namanya kamu pertimbangkan baik-baik, pertimbangkan dengan matang-matang sebelum melangkah teman-teman ya. Apakah aku sudah siap bertemu dengan orang baik ya, sebaik apakah aku sehingga aku menginginkan orang baik ya. Hal-hal seperti itu loh teman-teman ya, melayakkan diri kita ya untuk layak bertemu dengan orang baik. Nah kadang-kadang kita lupa gitu ya, pinginnya menuntut ketemu sama orang baik, giliran dirinya sendiri aja masih banyak emosi-emosi yang gak karuan ya. Apa yang kita temui adalah cerminan dari diri kita, and that's right, itu tuh bener banget gitu ya, itu tuh sangat-sangat benar ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu kepingin ketemu sama orang baik ya perbaiki dulu ya, seperti itu. Dan buat teman-teman yang sudah menanti lama banget gitu kan ya seseorang dan tidak kunjung yang namanya mendapatkan ya kepastian ya ataupun apa ya kuatkan diri, karena kita tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan ya, seperti itu. Lalu juga kalau kita bicara mengenai relationship ya teman-teman ya, ini belajar untuk sabar, tidak terbawa yang namanya emosi sesaat ya. Beberapa teman-teman yang sedang kesusahan ya mengalami friendzone ya, friendzone ya, seperti itu. Jadi ya sabar, jangan terbawa emosi sesaat gitu ya. Pikirkan, pertimbangkan baik-baik karena nggak gampang ya. Apalagi kalau misalkan ya
Kamu bawaannya emosi sesaat karena tekanan-tekanan yang jauh lebih besar dalam satu hubungan, teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini juga akan kayak mementahkan sesuatu hal yang masih mentah gitu ya, seperti jadi belum matang ya. Jadi ya sabar ya, terlepas dari apakah relationship kamu ya sebagai apa dan bagaimana di sini ya, teman-teman ya. Intinya adalah jangan terbawa emosi sesaat ya, minimalis hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang bisa menyebabkan lebih gede lagi gitu loh tekanan dalam hubungan gitu. Jadi udah ada masalah jangan ditambahin sama emosi kamu gitu, tapi lebih ke adem gitu ya, seperti itu. Lalu juga ada power di sini, power untuk complicated relationship ya. Sebaiknya apa sih yang dilakukan? Ya berani untuk mengambil satu decision atau keputusan. Ya percaya sama kata hati kamu yang paling dalam, teman-teman ya. Karena gini, kekuatan dalam satu hubungan yaitu adalah mengenai bukan hanya kamu ya, atau bukan hanya mengenai dia, tapi adalah mengenai kita. Kalau keduanya itu nggak siap, ya harus dipertimbangkan lagi. Karena buat ngejalanin satu hubungan ini butuh kekuatan daripada hubungan-hubungan yang lainnya lagi. Karena ini hubungan yang agak-agak nggak biasa ya, teman-teman ya. Jadi hubungan yang benar-benar butuh kekuatan. Nah, tinggal kamunya mau apa enggak. Kalau misalkan kamu nggak mau dan kamu ragu ya, even it's just 1% keraguannya, kamu tetap aja gitu ya, mendingan mundur, jangan ya, seperti itu. Nah, kita lihat yang selanjutnya ya, hal-hal yang mungkin terjadi ya, hal baik, potensinya apa, kabar-kabar baik ya, kenyataan-kenyataan yang mungkin terjadi ya, dari rencana-rencana yang mungkin sebelumnya udah kamu rencanakan ya. Kita lihat nih, teman-teman ya. Di bulan ini kita lihat saja. Oke, ada strength di sini ya. Ini kamu kayak jackpot nggak sih, teman-teman ya? Bulan Maret ini ada banyak pilihan, ada banyak peluang ya, ada banyak hal-hal baik yang terjadi juga gitu. Hal-hal baik loh. Semua sektor dalam kehidupan kamu akan membaik ya, teman-teman ya. Ini dia. Pada akhirnya ya, apa yang kamu inginkan kamu dapatkan, apa yang kamu perjuangkan selama ini juga akan kamu dapatkan dan menemui ibaratnya itu hasil gitu ya, jerih payahnya kamu, kerja kerasnya kamu di semua sektor dalam kehidupannya kamu ya, seperti itu. Jadi ya manfaatkan itu dengan sangat baik ya. Percaya kamu, yakin kamu ya, akhirnya terjawab gitu loh sama alam semesta ini, dijawab sama alam semesta ini dengan begitu gitu ya. Nah, lalu juga hal-hal yang kamu perjuangkan ya, akhirnya kamu bisa membuktikan bahwa apa yang kamu selama ini perjuangkan, apa yang kamu bangun ya, itu bisa yang namanya dilihat gitu, dilihat sama orang yang tadinya mungkin sebelah mata, nggak nganggap kamu, nggak peduli ya dengan apa yang kamu lakukan ya, pada akhirnya itu mendapatkan dukungan dari sana, teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat untuk saran-saran ya buat kalian ngadepin bulan ini nih apa. Oke, transformation, reality, lalu juga ada expression di sini. Benar, kita nggak bisa yang namanya menuntut seseorang itu berubah menjadi seperti apa yang kita mau ya, nggak bisa, teman-teman ya, susah ya. Kita bicara mengenai lingkungan, kita bicara mengenai orang yang kita sayang, kita bicara mengenai orang-orang di sebelahnya kita, di depan, di belakangnya kita, susah gitu. Yang ada ya, yang berubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Karena merubah orang lain itu yang nggak bisa ya, perubahan itu ya kita sendiri yang bisa merubah. Yang berubah lingkungan bener-bener capek ya. Daripada seperti itu, mendingan waktunya dipakai untuk hal yang lain, teman-teman ya. Memanfaatkan situasi dan kondisi yang sekarang ini ya, di bulan ini, bulan yang baik ya. Tadi juga ada pencapaian dari segala macam sektor juga akan membaik ya. Secara finansial juga akan ada perbaikan, teman-teman ya. Ya sudah, perbaiki diri aja, kendalikan mood kamu, kendalikan diri yang baik ya, menghadapi satu realitas gitu kan ya, menghadapi satu realitas yang gak jelas dilepaskan, yang jelas-jelas aja, teman-teman ya, yang jelas-jelas aja yang gak jelas dilepaskan. Lalu juga sadari ya bahwa kamu juga punya keterbatasan sama dengan manusia lain yang juga punya keterbatasan. Inilah yang namanya belajar empati, belajar beradaptasi, tidak memaksakan kehendak kita sama orang lain. Walaupun ya
agak berat ya dengan prinsipnya kamu, tapi bukan berarti nggak bisa ya, seperti itu. Jadi tinggal komit aja, karena pernah terjadi hal-hal seperti itu ya, itu jadi pengalaman teman-teman ya. Hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu yang muncul kembali di bulan ini, teman-teman, ini bisa jadi pelajaran ya, supaya apa? Supaya tidak jatuh ke lubang yang sama lagi. Yuk ya, belajar untuk lebih apa adanya ya, fokus sama apa yang memang sudah kamu komitkan dari awal ya, nggak perlu sibuk memikirkan hal-hal yang di luar diri atau yang di luar dari komitmennya kamu, teman-teman ya. Lebih belajar untuk menikmati hidup ini, mau kamu bawa kemana, mau dibawa seperti apa ya, seperti itu. Oke teman-teman, apa adanya deh, lebih apa adanya tuh lebih enak ya. Oke, ini buat bulan Maret ya, buat kalian semua yang ngedengerin Oracle Card Indonesia. Semoga bulan Maret ini ya bisa jadi bulan yang baik untuk kalian semua ya. Tergantung kalian mau milih melakukan yang terbaik ya, atau masih mau yang nama stay di sana-sana aja. Semua adalah keputusannya kalian. Tapi ya, Oracle Card Indonesia selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Tetap semangat ya buat hidup kalian yang masih dalam keadaan tidak baik-baik aja ya. Semoga semuanya membaik teman-teman di bulan ini. Kita jumpa lagi di next month ya, monthly reading teman-teman. Semoga bulan depan bacaannya jauh lebih baik dan jauh lebih baik lagi, sesuai dengan kebaikannya kamu pula gitu ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.